Sekarang situasinya itu kan sudah berbenturan. Artinya manusia sudah melanggar sumpah welas asih dari Tuhan. Sumpah sebelum turun ke bumi ini sudah ditinggalkan adanya adu kuasa, adu harta, adu dikdaya, ya kan? Adanya berlomba-lomba dalam kemegahan, tinggallah menunggu kehancuran. Saya yakin tinggal menunggu kehancuran. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Sebelumnya dulu panjenengan pernah menyampaikan kebenaran terkait rembuk alam langit itu, lalu ada kawruk sukma. Nah, ini sebagai orang Jawa, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang sukma itu, prosesinya seperti apa, Mbah? Tapi ulo salam yo atu bagyo wis kono santara Ong wilahing jati nuhuni hajat-hajati luhun nusantara tapi uluk salamul. Terkait kawruh sukma jane termasuk kawruh wingit. Wingit kalau menurut Kerata Basa itu ya, Kerata Basa bukan Duro Basa itu, wingkisan kang langit. Jadi merupakan bungkusan atau bingkai dari langit lah, wingkisaning langit. Artinya semacam paket apa ya kalau itu, paket kehidupan. Makanya kan di sebagian itu ada yang meyakini bahwasanya sukma manusia itu artinya garis titis tulisnya hidup manusia telah tertulis jauh sebelum manusia itu terlahirkan. Artinya apa, garis pepesteneng urip itu telah ditulis di langit gitu. Nah, saya akan menyampaikan tapi uluk salam mulia, artinya dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya kepada alam langit, termasuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk kepada alam raya ini, termasuk kepada tumbuhan binatang, pokoknya jagat seisinya, sekutu-kutu walang atogo, makhluk yang di tengah laut, yang di daratan, yang di pegunungan, yang karena ini sifatnya wingit. Saya akan mengatakan bahwasanya sesungguhnya sebelum, sekali lagi saya mengatakan tapi uluk salam mulia, sukma sejagat raya ini diturunkan. Sekali lagi saya mengatakan ya, bahwasanya sebelum sukma seluruh sukma sejagat raya diturunkan, itu telah ada sumpah, telah disumpah maksudnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum turun ke bumi, seluruh sukma itu telah disumpah, baik sukma tertentu, artinya sukma pilihan, maupun sukma yang pada umumnya. Sukma pilihan yang saya maksud adalah seperti para nabi, termasuk orang-orang linuwih, begitu. Apa itu sumpahnya? Sumpah yang saya maksud berdasarkan olah batin saya dan hasil spiritual saya yang selama ini saya geluti, yang selama ini saya lakoni. Kalau bilang saya tekuni nanti mbok saya orang yang pemalas sorotannya ya. Sebenarnya tidak, tapi saya hidup harus mendapat oleh-oleh. Apa uli-ulihmu guli urip nang alam dunia. Otomatis kalau bagi orang seperti saya adalah ulah kridaning rasa, ulah kridaning sukmo. Saya mengatakan bahwasanya sumpah sukma seluruh manusia sebelum turun ke bumi adalah sumpah welas asih. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya sukma
seluruh sukma sejagat raya sebelum turun ke bumi telah disumpah oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sumpah welas asih. Lah, apa ini welas asih? Apapun alasannya, manusia hidup di bumi ini harus berpedoman kepada welas asih. Welas asih terhadap sesama, welas asih terhadap alam raya ini, welas asih terhadap semua, artinya semua yang termaksud seluruh makhluk di muka bumi yang berhubungan dengan setiap ulah keridaning para manusia, artinya kegiatan manusia itu. Kegiatan manusia yang termaksud adalah ya secara itu kan ada duduk, ada berdiri, ada jongkok, ada tidur, begitu, artinya ini mesti berpedoman kepada rasa welas asih. Ya welas asih kalau di bahasa Indonesia kan ya welas kasih lah. Kemungkinan kalau ada sebagian yang mengatakan cinta kasih, tapi kalau saya kurang ngepleki, kurang ngepasi. Kalau cinta itu cenderung kepada ya cinta gimana sih? Cinta itu kan hasrat besar atau kecilnya tertumpang tindih dengan hawa nafsu yang saya maksud. Jadi sukma itu adalah sukma welas asih. Ini sebagai pedoman dalam artian dalam kita berperilaku di muka bumi ini tetap berpedoman kepada rasa welas asih terhadap sesama hidup. Lalu apa efek dari ini? Artinya saya akan mengatakan kemungkinan besar apabila kita sebagai manusia telah meninggalkan rasa welas asih, ini berarti sudah bukan kategori manusia. Ya, sekali lagi saya mengatakan, kalau kita meninggalkan rasa welas asih, berarti kategorisasinya mungkin, atau kalau saya mengatakan bukan manusia kasar ya, artinya kategorisasinya telah meninggalkan jejak sumpahnya atau meleset daripada sumpah yang termaktub oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita mesti hidup di bumi ini berpedoman kepada welas asih ini. Nah, welas asih kalau saya ranah ke makronya, ya kemungkinan besar adalah kalau saya ke sana nanti bicara rahmatan lil ngalamin itu lebihan karena saya tidak membidangi lah. Pada prinsipnya Jawa sudah punya pedoman bahwasanya pedoman welas asih ini, sikap welas asih ini yang menjadi rujukan cara istilahnya itu konsep adiluhung ini, Jawa ini, Nusantara ini untuk memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono yang termaksud ya kalau bahasa sana mungkin rahmatan lil ngalamin ya. Memayu hayuning bawono adalah mengayomi dan memelihara bumi ini dengan rasa welas asih. Artinya demi keselamatan seksama. Selamat hidup di dunia dan bisa kembali lagi ke alam kelanggengan kalau istilah Jawa, kembali kepada rahmatullah, kepada rahmatnya Tuhan. Nah, ini sebagai pedoman yang dari awal ya akhir tetap kita bijakannya adalah welas asih. Lalu sebagai singiran atau singiran itu semacam semacam isyarat atau ibarat. Kalau dalam wayang lakon Pandhawa Muksa, ini kan Pendawa itu kan ada 5. 1 Puntadewa, Werkudara, lalu Arjuna, lalu Nakula dan Sadewa. Ini ketika Muksa ini adalah kembali kepadanya. Muksa adalah telas tanpa tilas, artinya kembali kepada kesempurnaan, kembali ke asalnya gitu aja lah. Secara mudah itu kembali ke asalnya. Ketika Puntadewa ditari, artinya ditari itu di tabayun kalau istilahnya itu apa uli-ulihmu Puntadewa anggone urip nang alam dunya. Lalu saya jawabannya kan tega dunya lilo ing pati. Tega dunya lilo ing pati dalam arti tahtanya diminta juga diberikan, istrinya diminta juga diberikan, bahkan saja nyawa diminta juga diberikan. Ini saja kategorisasinya menghadap ke dewa itu dikelirukan atau disalahkan. Artinya apa dasarnya dewa menyalahkan? Kamu orang yang tidak mempertahankan hak atau anugerah yang
diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa kepadamu. Yang namanya manusia itu kan wajib mempertahankan hak. Ini masih keliru lah intinya. Lalu kepada Werkudara, apa pikulihmu? Artinya oleh-olehmu hidup di dunia. Saya telah menjadi senopati, membunuh keangkara murkaan. Lalu, apakah tidak ada yang lebih baik? Kenapa kamu membunuh? Nah, ini kan artinya cinta kasih ya. Cinta kasih, welas asih. Welas asih ini juga masih dikelirukan. Karena Werkudara ini membunuh. Arjuna, apa kamu kok mau balik kepada Kasampurnan? Kamu telah hidup di dunia, apa oleh-olehmu? Hai Arjuna, saya telah menjadi satria yang gawe senengeng liar, memberikan bombong. Itu saja karena maaf kata, istrinya terlalu banyak juga tidak bisa kembali ke Kasampurnan. Lalu Nakula dan Sadewa yang menjadi tabib dan menjadi petani, ini juga dianggapnya dengan berbagai alasan Dewa, dianggapnya kurang bisa ngayomi kepada negaranya. Lalu bagaimana ini bisa masuk kepada Kasampurnan, Pamuksan, bisa muksa? Ketika itu ditaji itu ditanya lagi, Puntadewa, apalagi kamu itu menghadap kepada dewa kok dengan membawa anjing. Itu artinya Puntadewa itu konon ceritanya ya, menurut alur ceritanya gitu. Kalau bicara konon nanti ada yang kurang cocok juga. Artinya menurut alur ceritanya itu dilalah ketika menghadap dengan dewa ada anjing yang mengikuti terus. Lalu kenapa kamu diikuti anjing kok malah kamu melihara? Lalu jawabannya Puntadewa ini menjawab, Duh sinuwun kang murba dumadi. Artinya ya Tuhan Yang Maha Esa, siapakah yang menyuruh memberikan welas asih terhadap sesama hidup? Lah itulah yang menyebabkan Pandhawa itu bisa muksa. Artinya bisa diterima kembali ke asalnya itu atas dasar argumentasi daripada Puntadewa bahwasanya diikuti anjing lalu suruh dibunuh karena anjing itu hal yang najis. Tapi Puntadewa menjawab dengan jawaban yang tegas dan lugas bahwasanya saya disuruh hidup di bumi itu berpedoman kepada welas asih. Ini sebagai isyarat atau ibarat. Ya, artinya ini kalau dalam paham tertentu kan juga anjing dia dianggapnya najis karena liurnya gitu loh. Artinya memang anjing ini ada kelebihan, setiap makhluk kan ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dedikasinya atau loyalitasnya atau pengabdiannya terhadap majikan kan luar biasa Mas gitu loh. Terhadap tuannya gitu loh. Ini kan pokoknya mbuh bener mbuh luput, yang penting tuannya itu dibelani gitu. Lah inilah yang menyebabkan bukan sikap manusia yang demikian. Artinya kalau sikap manusia najisnya secara itu kan seperti itu. Jadi pembawaan yang asal bapak senang tanpa kita bernalar, lalu yang penting dikasih makan intinya lalu setia, ini adalah kekeliruan. Ini yang menurut hukum itu kurang pas atau dalam paham luar itu disebut hal-hal yang najis, walaupun secara medis juga mungkin liurnya dan sebagainya itu jelas ada unsur yang kurang pas lah. Kalau babi itu juga katanya ada unsur cacing pita atau dan sebagainya lah. Ini kalau anjing ini memang dari dulu, dari Flot dari titah langit ini, dari alam raya ini punya sikap yang caranya tidak semestinya lah. Jadi hanya pokoknya yang penting dipuk-puk sama tuannya itu lalu nurut dengan tuannya. Ini juga kurang pas maksudnya. Ini yang membuat penilaian sikapnya si anjing kurang bisa diterima oleh alam raya ini gitu loh. Maksudnya saya mengatakan bahwasanya kalau dulu bukan berarti hukum najis ini kan kalau itu dalam paham tertentu semenjak 1500 tahun inilah gitu loh. Tapi sebelumnya pun saya meyakini bahwasanya anjing itu telah ada Flot sikap yang telah terkoridor, bahwasanya sikap yang seperti itu hanya patuh terhadap tuannya asal dikasih makan. Maksudnya ini nggak pas itu loh, nggak pas dengan angger-anggereng hidup. Angger-angger itu ya wawaler. Dengan kata lain
hanya mau mengabdi kepada orang yang memberi makan saja. Lah itu, taruhlah hanya mau mengabdi kepada orang yang mengasih makan. Tapi kalau sudah tidak mengasih makan, ya mungkin dia akan minggat gitu loh. Ini sikap yang kurang berkenan menurut alam raya ini, menurut makhluk-makhluk lain, yang sehingga menyebabkan, ya maaf kata, kan banyak itu orang anjing kamu gitu, karena sikap yang seperti itulah yang kurang pas. Dan yang lebih itu lagi kan, walaupun sudah dikasih makan oleh tuannya, juga masih mencari hal-hal yang busuk begitu loh. Ini kan maaf kata, ada istilah anjing itu sudah dikasih daging masih juga mencari ya kotoran manusia mungkin gitu loh. Ini sikap yang kurang pas menurut alam raya. Artinya secara agreementnya dulu bahwasanya sikap yang seperti itu kurang diperkenankan oleh alam raya ini, oleh seluruh makhluk gitu aja lah. Jadi saya nggak menyinggung ke ranah sana, tapi Puntadewa dalam lakon Pendawa Moksa itu memang jawaban untuk bisa diterima kembali ke asalnya. Puntadewa menjawab dengan kata-kata, siapa yang menyuruh welas asih sepepadaning titah tumuwuh, termasuk juga terhadap anjing. Dan lalu dengan kesetiaannya itu kepada Puntadewa itu, si anjing ini, ya dalam sejarah pun kan ada, dalam kisah pun kan ada, hewan binatang yang satu-satunya yang masuk ke surga itu kan anjing, Mas. Yang pertama gitu loh. Kalau di paham kita juga ada, itu gajah juga masuk ke surga gitu loh. Artinya kita memberikan sen yang baik-baik saja, bukan kita mengajak sebuah berbenturan paham atau aliran, tidak sama sekali. Hanya kita itu, saya menyampaikan ini pun tidak, sekali lagi saya tidak harus dipercaya. Sekali lagi saya mengatakan, saya tidak harus dipercaya, dan saya tidak akan menyuruh panjenengan semua atau kepada khalayak itu untuk percaya, tapi ini sepemahaman ulah batin saya menyampaikan. Lalu ya kita cermati bersama, kita amati bersama, kita hayati bersama. Mungkinkah keterangan saya ini adalah merupakan keterangan yang ngepleki, yang ngepasi, atau yang benar gitulah secara pada umumnya. Apakah ini keterangan saya adalah benar atau tidak? Dan kita pun juga kalau dalam maaf kata, yang namanya iman itu kan sesungguhnya kalau dikelompokkan itu timpang tindih juga, Mas, dalam keyakinan saya. Artinya saya tidak akan membentuk sebuah kelompok kepercayaan atau apa, itu enggak. Artinya saya hanya menyampaikan kalau bagi yang mau ya kita hayati bersama, kita cermati bersama, apakah ini adalah ngeplasi atau tepat atau tidaknya. Saya rasa ya intinya pada prinsipnya saya meyakini bahwasanya seluruh sukma sejagat raya sebelum turun ke bumi, kembali lagi saya mengatakan ya, sekali lagi biar gamblang maksudnya, sesungguhnya seluruh sukma manusia sebelum turun ke bumi itu telah disumpah dengan sumpah welas asih. Lalu ketika 4 bulan janin di dalam kandungan, ditiupkanlah untuk masuk ke organ atau ke janin masing-masing sesuai dengan kodratnya, lalu bisa lahir melalui si janin itu, raga itu. Jadi sebagai pedoman kita, intinya mari kita mengembangkan welas asih, ya, menyuburkan welas asih di muka bumi ini. Terima kasih.